dan subscribe ya. Terima kasih. Setelah berbicara dengan Lin Wuwu, Randy Lu pergi ke tim untuk bertemu dan memberi pengajaran pada para pemain. Meskipun semua orang penasaran mengapa tim tiba-tiba mengganti bos, tetapi tidak ada yang bertanya mengapa. Meskipun pertandingan terakhir tim Offshore dibalik oleh tim Suai di kota Yudoda, tetapi tim Duki yang berada di peringkat pertama di babak terakhir juga kalah. Tim Offshore dan tim Duki masih memiliki selisih 3 poin. Masih ada 4 pertandingan lagi, dan lawan dari tim Offshore di pertandingan terakhir adalah tim Duki. Jika mereka memenangkan keempat pertandingan, maka mereka masih memiliki peluang untuk memenangkan kejuaraan. Sejauh ini, Randy Lu telah mengusulkan mekanisme hadiah. Jika tim Offshore akhirnya memenangkan kejuaraan, pemain utama akan diberi hadiah 10 miliar, pemain pengganti masing-masing akan mendapatkan 4 miliar, dan pelatih tim akan diberi hadiah 10 miliar, dan anggota lainnya masing-masing diberi hadiah 4 miliar. Penghargaan ini jika ditempatkan pada tim besar Eropa itu sebenarnya bukan apa-apa. Tapi di Liga Super China, itu sudah merupakan hadiah yang sangat tinggi. Jadi ketika mereka mendengar mekanisme hadiah, Randy Lu, semua orang bersorak. Bagi tim Offshore, Randy Lu tidak banyak bicara, karena mereka sendiri memiliki kekuatan. Dia percaya bahwa kedua orang ini pasti tahu alasan mengapa mereka dibalikkan oleh tim Suai. Tim terus dioperasikan oleh Lin Wuwu, tetapi identitasnya berubah dari bos menjadi manajer. Sebulan ke depan, Randy Lu pada dasarnya berada di Offshore. Mama G harus mengakui bahwa Jessie memang sangat mampu mempekerjakan orang dan juga sangat mampu melakukan banyak hal. Selama sebulan ini, pembangunan semua aspek di perusahaan Rare Earth sangat cepat dan sangat sukses. Randy Lu menghabiskan sebagian besar waktunya di tim. Terinspirasi oleh hadiahnya, tim menunjukkan kekuatan tingkat super, dan pada akhirnya semua 4 pertandingan menang. Meskipun mereka mengalami kesulitan yang belum pernah terjadi dalam pertandingan FMAL dengan tim Duki, tetapi pada akhirnya, mengandalkan sundulan dari Beck memenangkan kejuaraan Liga. Di sisi tim Suai, sejak membalikkan tim Offshore sebulan yang lalu, seluruh tim juga dalam semangat penuh. 4 pertandingan terakhir berhasil meraih 3 kemenangan, dan 1 pertandingan imbang dan akhirnya berhasil terdegradasi. Karena keberhasilan degradasi tim Randy Lu, menginvestasikan 1 triliun untuk membantu tim Suai untuk membangun pemain muda. Target yang diberikan Randy Lu untuk tim Suai adalah berjuang untuk masuk 5 besar musim depan. Jadi musim panas ini harus mencari kembali beberapa pemain kuat, bahkan kepala pelatih juga telah diganti. Selain mempertahankan liga, target tim Offshore adalah untuk memenangkan Liga Champions. Namun, untuk mempertahankan dan memenangkan Liga Champions, perlu menghabiskan banyak uang untuk memperlambat dan melengkapi posisi individu. Tentu saja, rencana ini diusulkan oleh tim, dia hanya bertanggung jawab untuk menginvestasikan uang. Musim panas ini, untuk kedua tim dia menginvestasikan total 2 triliun, sebagian untuk memperlambat dan sebagian untuk pembangunan pemain pemuda. Ada juga usulan dari Sulan Chen untuk membangun rumah tim Suai. Randy Lu membiarkannya menggunakan gelar itu untuk melakukan investasi di bisnis lainnya. Sama seperti rumah La Liga, ini juga merupakan investasi dan konstruksi perusahaan yang didanai Cina dan akhirnya stadion dimahkotai dengan nama perusahaan yang didanai Cina. Dalam beberapa hari ini, LKK Technoscience yang telah tenang selama beberapa bulan akhirnya merilis beritanya. Perusahaan teknologi akan meluncurkan mesin universal mobil pada tanggal 1 Juli 1,5 bulan lagi. Teknologi mesin ini menggunakan teknologi kontrol vektor baru, yang dapat menyesuaikan kekuatannya untuk model yang berbeda. Ini cocok untuk banyak mobil yang telah diproduksi atau belum dikembangkan. Yang paling penting adalah bahwa mesin universal ini, baik dalam kinerja dan kualitas, jauh melampaui mesin mobil terbaik saat ini. Selain itu, harga yang diberikan LKK Technoscience hanya dengan harga di kisaran mesin menengah. Dengan begini, begitu mesin universal ini diluncurkan, pasti akan menarik perhatian banyak pabrikan mobil.
mesin universal ini untuk seluruh dunia, dan akhirnya Randy Lu memberikan distributor domestik kepada perusahaan Towns, dan distributor di luar negeri untuk keluarga Chen. Kemudian anggota kamar dagang lainnya bekerja sama dengan keluarga Li dan keluarga Chen. Namun, setiap produk yang diekspor harus diperiksa oleh perusahaan Artaguna LKK. Perusahaan Artaguna LKK juga dikenal sebagai perusahaan Artaguna di kota Lipovka, yang bertanggung jawab adalah Bagas, mantan manajer Departemen Personalia LKK Technoscience. Berita resmi LKK Technoscience keluar, meskipun tidak mengejutkan kepala negara-negara besar, tapi semua pembuat mobil domestik dan asing terguncang. Mesin adalah jantung dari mobil, itu adalah sistem energi kinetik mobil, makin baik kinerja mesin, merek mobil akan semakin mengalami peningkatan. Banyak pembuat mobil yang menghubungi LKK Technoscience pertama kali ketika mereka melihat perkembangan LKK Technoscience. Akhirnya, ketika mereka mengetahui bahwa LKK Technoscience akan diekspor, pembuat mobil di luar negeri, terutama pembuat mobil Eropa, merasa lega. Mobil-mobil Eropa selalu menempati sebagian besar pasar mobil keempat di dunia. Jika mereka tidak dapat membeli mesin universal, maka merek-merek mobil China perlahan-lahan akan menggantikan pasar mereka. Namun, mesin universal digunakan untuk menghasilkan uang, jadi Randy Lu masih menjualnya ke dealer mobil di seluruh dunia. Morstandia melihat bahwa LKK Technoscience telah meluncurkan teknologi canggih, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan memberikan sanksi terhadap LKK Technoscience. Alasannya adalah bahwa LKK Technoscience menghancurkan pasar internasional. Namun, mereka baru saja mengeluarkan kata-kata yang begitu berani, dan langsung dibantah oleh 4 anggota tetap lainnya di PBB. Keempat anggota tetap memiliki opini yang sama, kalian Morstandia dapat membeli mesin orang lain. Selain itu, dan Eropa yang semulanya sekutu, Morstandia juga berdiri dan menekankan bahwa mereka harus memperkenalkan mesin universal LKK Technoscience. Elmi juga dengan keras memukul wajah Morstandia. Pada akhirnya, Morstandia berhenti berbicara, dan bahkan pembuat mobil besar di negara mereka menghubungi LKK Technoscience dengan terang-terangan dan berpura-pura tidak tahu. Elmi adalah kekuatan absolut. Jika mesin universal LKK Technoscience hanyalah mesin umum dan tidak menimbulkan ancaman bagi mesin besar di luar negeri, selama Morstandia berbicara, sekutu lainnya pasti akan mendukung mereka dan juga bekerja sama untuk memberi sanksi kepada LKK Technoscience. Tetapi yang tidak disangka oleh Morstandia adalah bahwa dampak dari mesin universal pada pasar mobil terlalu besar, dan mereka tidak dapat menghentikannya kecuali mereka menyerah dengan seluruh pasar mobil. Tetapi ini tentu saja tidak mungkin. Untuk hal ini, LKK Technoscience tidak low profile, tetapi menyindir pemerintahan Morstandia. Randy Lu memposting berita langsung di situs web resmi. Jika tidak memiliki kekuatan untuk menghukum orang lain, maka Anda tidak perlu keluar. Gerakan ini meledakkan dunia maya, dan menjadi bahasa gaul bagi pengguna dunia maya untuk menyindir pemerintah Morstandia. Tapi ini hanya selingan kecil, dan Randy Lu tidak terlalu memperhatikannya. LKK Technoscience akan terus memperkenalkan berbagai teknologi canggih di masa depan, dan Morstandia hanya akan menjadi semakin putus asa. Jadi dalam menghadapi apa yang disebut sanksi dari Morstandia, Randy Lu hanya menganggap itu lelucon. Tepat pada tanggal 1 Juli setelah peluncuran mesin universal, Randy Lu menerima berita yang membuatnya sangat tidak bahagia. 376. Setelah mengambil saluran Raustone di distrik Kokang, Randy Lu meminta perusahaan Raustone untuk mengutus seseorang ke negara Madagaskar, Afrika untuk menghubungi saluran keluarga Zoe. Pada awalnya, pihak Madagaskar selalu memakai alasan bahwa situasinya tidak stabil dan selalu menunda kerjasama bersama perusahaan Raustone. Beberapa hari yang lalu, orang-orang perusahaan Raustone akhirnya menemukan bahwa keluarga Zoe yang telah bermain curang di belakang. Mereka bekerja sama dengan seorang raja setempat. Katanya keluarga Zhou itu telah menemukan raja setempat itu. Tidak tahu syarat apa yang mereka berikan, sehingga raja setempat tiba-tiba mengubah kerja sama dengan perusahaan Raustone. Sumber daya alami Madagaskar sangat kaya. Grafit menduduki peringkat pertama. Selain itu masih ada mica, uranium, timah, batu permata, emas, perak, tembaga, nikel, bauksit, kromium, batu bara dan lainnya. Ini adalah saluran yang sangat besar, yang sangat penting bagi LKK Technoscience.
Secara khusus, masih ada beberapa penambangan rare earth di Madagaskar. Ini adalah tambang yang sangat dibutuhkan oleh LKK Technoscience. Jadi Rendilu memutuskan untuk pergi ke Madagaskar secara langsung. Setelah Rendilu menelepon Romi, dia membawa Troy dan Swandi untuk pergi ke Madagaskar terlebih dahulu. Madagaskar adalah sebuah pulau di perairan non-regional. Wilayah daratannya hanya setara dengan satu provinsi Sichuan, dengan populasi hampir 30 juta. Madagaskar sebelumnya merupakan koloni Inggris. Setelah melakukan perlawanan untuk merdeka secara terus-menerus 20 tahun yang lalu, Madagaskar bisa merdeka dan berdiri sendiri. Namun, setelah merdeka, perang internal terus berlangsung. Baru 10 tahun yang lalu perang internal berakhir, perdamaian tercapai dan masuk dalam periode pemulihan dan rekonstruksi. Di negara-negara non-regional, wilayah ini dianggap sebagai wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang besar, kaya akan minyak bumi, gas alam dan sumber daya mineral, ditambah rekonstruksi ulang. Sekarang menjadi sebuah tempat yang terkenal untuk investasi di negara-negara non-regional. Banyak negara berpartisipasi dalam penambangan mineral negara tersebut, minyak dan sumber daya lainnya, pembangunan proyek dasar dan sebagainya. China, Jepang, Korea dan beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat juga bekerja sama dengan Madagaskar, tetapi proyek nasional saat ini terutama ditempatkan pada proyek minyak bumi dan baja. Tambang tanah masih dalam tahap penemuan. Namun, Madagaskar baru saja mengakhiri perang saudara dan perekonomian masih relatif terbelakang. Saat ini, satu-satunya bandara yang dibuka di China adalah Bandara Internasional Kota Jingrang. Rendilu kali ini akan ke kota Jingrang dulu, kemudian dari kota Jingrang baru ke Madagaskar. Setelah semua visa selesai, pada tanggal 5 Juli Rendilu bertiga pergi ke kota Jingrang. Namun, hanya ada satu penerbangan dari kota Jingrang ke Madagaskar dan itu agak terlambat. Setelah akhirnya menunggu selama lebih dari 2 jam, mereka baru berangkat. Ini kali pertama Troy ke kota Jingrang. Dia tidak memperhatikan ketika datang. Pada saat ini, dia duduk di kabin kelas atas. Dia melihat kota Jingrang dari jendela pesawat. Kota ini penuh pesona kuno dan suasana modern. Dia merasa terkejut di dalam hati. Jangan melihatnya sebagai orang yang kasar, tapi hatinya terkadang sangat halus, terutama setelah menjadi pengemudi Rendilu. Pengetahuannya menjadi lebih luas dan hampir tidak ada jejak bos bawah tanah yang ada di tubuhnya. Kota Jingrang sangat luar biasa, kota Yugoda kita tidak bisa menandinginya. Troy duduk di samping jendela, melihat ibu kota kuno dan bergumam. Tentu saja, kalau tidak bagaimana bisa dianggap sebagai kota metropolitan internasional. Swandi mengangguk, dia sudah menghabiskan banyak waktu di kota Jingrang. Rendilu juga melihat keluar jendela dan melihat pergunungan Taihang yang megah dan berkelok-kelok dari selatan ke utara. Di utara kota, pegunungan Yanshan dikelilingi dan menjaga ibu kota dan bertemu dengan gunung Taihang, sehingga mirip seperti naga raksasa. Hutan menutupi gunung-gunung. Gunung-gunung itu sangat luas, awannya rapat, tetapi saat dilihat dari atas pesawat, mereka tampak seperti semut kecil di kaki gajah. Kecuali kunjungan terakhir, dia belum pernah datang ke kota Jingrang untuk waktu yang lama. Sebenarnya, ini barulah kampung halamannya. Di sini ada kenangan masa kecilnya. Sayang waktu sudah berlalu dan tidak bisa kembali lagi. Setelah pesawat memasuki awan, Rendilu bersandar dan tidur di kursi. Dibutuhkan lebih dari 10 jam untuk terbang dari kota Jingrang ke Madagaskar. Ketika tiba di Madagaskar, tepat waktunya malam di sana. Penanggung jawab di sana akan menjemput mereka. Madagaskar beriklim tropis dan pagi hari juga sudah sangat panas. Mereka tidak merasakannya ketika baru turun dari pesawat. Setelah keluar dari bandara, gelombang panas langsung menerpa. Perbedaan suhu yang begitu besar. Jika Rendilu mereka bertiga bukan orang seni bela diri dan flek mereka lebih kuat dari kebanyakan orang, mereka benar-benar sulit beradaptasi. Penanggung jawab perusahaan Rawstone adalah manajer proyek Cina. Dia juga wanita tangguh sama seperti Jessie. Usianya masih muda, 28 tahun, mahir dalam 8 bahasa, termasuk bahasa Madagaskar dan dialek asli Madagaskar. Tina adalah seseorang yang bentuk tubuhnya dan penampilan kelas atas. Sayangnya, karakternya terlalu kuat, banyak pria yang mau mengejarnya telah mengundurkan diri. Tina mengendarai sebuah mobil Honda, seharga ratusan juta, meskipun baru dibeli belasan hari yang lalu, tetapi serasa bagian mobilnya berwarna gelap dan kotor.
Di belakangnya, ada seorang pengawal kelas 1 yang diberikan perusahaan kepadanya. Awalnya ada 4 orang, tapi Tina tahu bahwa Randy Lu datang bertiga, maka dia hanya membawa satu pengawal. Keempat pengawalnya direkrut oleh Randy Lu secara pribadi dan sangat kuat. Mobil ini baru dicuci sore ini. Setelah pergi ke gunung maka jadi seperti ini. Melihat Randy Lu dan lainnya penasaran melihat mobilnya, Tina menjelaskan sambil tersenyum. Apakah lingkungan di sini sangat buruk? Apakah orang-orang di sini sering sakit? Aku pikir jika membuka sebuah rumah sakit di sini juga akan sangat menguntungkan. Troy berkata dengan rasa ingin tahu. Sebagian besar negara yang datang investasi di sini hanya tertarik pada mineral mereka. Siapa yang akan membuka rumah sakit di sini? Kita tidak berencana untuk tinggal lama di sini. Tina tersenyum. Meskipun Troy juga salah satu pemegang saham perusahaan Rawstone, tapi dia tidak terlalu peduli. Alasan utamanya adalah dia tahu bahwa beberapa pemegang saham utama bersikap santai di depan karyawan. Tapi, orang-orang kepu, awan Inggris telah membuat banyak rumah sakit di sini. Dulunya merupakan koloni Inggris dan banyak orang di kepulauan Inggris menetap di sini. Tina berkata sambil tersenyum lagi. Oh, sepertinya itu benar-benar bisa menghasilkan uang. Troy tersenyum. Kalau begitu, kamu bisa tinggal dan buka rumah sakit saja. Suwandi tersenyum sambil berkata, masuk ke dalam mobil dulu, terlalu panas. Randy Lu berkata sambil naik ke mobil off-road Tina terlebih dahulu. Troy dan Suwandi juga ikut masuk, sedangkan pengawal yang dia bawa bertanggung jawab untuk mengemudi. Kita akan pergi kemana? Troy bertanya di barisan belakang. Provinsi Wantong, Kota Babura, raja setempat yang akan bekerja sama dengan kita ada di sana. Butuh waktu 5 jam untuk ke Kota Babura. Bagaimana kalau kita besok baru berangkat? Tina melihat ke arah Randy Lu. Dia tidak takut lelah. Sebagai wanita yang kuat, fisik Tina juga lumayan kuat. Pergi ke Kota Babura dulu. Randy Lu berkata, baik. Tina mengangguk dan mengendarai mobilnya keluar dari bandara. Setelah keluar dari bandara, jalannya agak rusak. Hansel adalah pengemudi lama. Dia mengemudikan mobilnya dengan lancar. Hansel adalah pengawal Tina. Dia adalah orang yang sudah melalui medan perang di Timur Tengah. Membicarakan tentang saluran Rawstone, Randy Lu berkata, 377. Pihak yang akan bekerja sama adalah seorang raja setempat. Dia adalah penguasa lokal. Dia mengendalikan beberapa tambang, tetapi ada beberapa orang yang bekerja sama dengannya. Selain kita ada orang Korea, Jepang dan orang Inggris. Raja Samba pada awalnya bersiap untuk menandatangani kontrak dengan kita, tapi tidak tahu karena apa. Mereka tiba-tiba berubah pikiran pada hari berikutnya. Setelah kami menyelidiki bahwa ada orang keluarga Zhou dari Central Plains yang datang ke sini dan punya hubungan dengan Raja Samba, jadi kami baru tahu, ini pasti perbuatan keluarga Zhou dari belakang. Tina berkata, Raja setempat, masyarakat feodal. Troy menyela dengan penasaran. Tidak, tapi dia cukup rumit. Tina tersenyum dan menjelaskan, Raja setempat adalah kepala suku Madagaskar besar. Dia biasanya disebut Raja setempat. Di Afrika termasuk Madagaskar, berbeda dari China dan negara-negara Eropa dan Amerika. Selain pemerintahan, mereka juga memiliki semacam penguasa tertinggi non-pemerintah yaitu beberapa raja setempat ini. Raja setempat memiliki kekuasaan yang besar di lokasi mereka sendiri. Penambangan, pembangunan pelabuhan dan penjualan minyak dan lainnya diputuskan sendiri. Dan di daerah mereka juga dapat meminta kepada semua kepala suku untuk membantu mengelola wilayah dan orang-orang mereka sendiri. Semua raja setempat memiliki istana mereka sendiri, tetapi yang memberi mereka kekuatan yang besar adalah prajurit pribadi mereka. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pasukan pemerintah, tapi mereka sangat kuat jika terjadi perang lokal. Ini adalah negara yang sangat aneh. Pantas saja jika negara mereka berada dalam perang internal dalam jangka waktu yang panjang. Jika kedua jenis lembaga yang berkuasa ini tidak bersatu, maka sebuah negara tidak akan benar-benar mencapai perdamaian. Suwandi berkata, dia seorang prajurit pada awalnya. Dia memiliki pandangan sendiri tentang situasi ini. Ya, aku dengar Raja Samba tidak akur dengan dua raja setempat yang ada di sekitarnya. Sering terjadi perang kecil. Tina mengangguk dan berkata, Randy Lu tiba-tiba teringat para panglima perang di Myanmar. Mereka juga terus berperang dengan pasukan pemerintah, tapi beberapa panglima besar sering bergabung, sehingga pasukan pemerintah tidak dapat menghancurkan mereka sama sekali.
Mendengar Tina mengatakan ini, dia merasa peta Madagaskar seharusnya kurang lebih sama dengan Myanmar. Rasanya orang-orang di negara ini hidup terlalu eras dan sering terjadi perang dan semua rakyat pasti akan terpengaruh. Roy menggelengkan kepalanya. Dia merasa kasihan dengan orang-orang di sini. Hidup mereka tidak terjamin seperti negara lain. Orang di negara ini akan hilang. Itu sudah pasti. Perang internal sering terjadi. Yang paling dirugikan adalah orang-orang biasa. Bukankah negara kita dulu mempunyai sebuah puisi yang mengatakan bahwa rakyat biasa yang paling dirugikan? Aku pikir itu kata yang tepat untuk situasi Madagaskar saat ini. Tina berkata, betul juga, tidak peduli raja setempat yang mana, yang paling dirugikan adalah rakyat biasa. Suwandi berkata sambil menggelengkan kepalanya. Negara kita seharusnya mempunyai konsulat di sini kan? Rendilu tiba-tiba bertanya. Ada, hanya saja di ibu kota Madagaskar, di kota lainnya, apakah Tuan Muda mau meminta bantuan mereka? Tina bertanya, jika ada bantuan mereka, tentu saja akan jadi lebih baik. Biasanya para raja setempat ini, lebih suka bekerja sama dengan pejabat. Rendilu menganggukkan kepalanya. Sebagai seorang pengusaha, dia tentu saja tahu, tidak menguntungkan untuk investasi di sini. Risikonya terlalu besar, maka jika begitu banyak yang berinvestasi tapi tidak menguntungkan maka mereka akan menarik modalnya. Bagi raja setempat ini sangat menyakitkan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan para pengusaha itu. Namun jika bekerja sama dengan pejabat banyak, masalah yang akan diurus secara resmi maka tidak akan begitu kacau. Garis bawah, Tina juga memikirkan masalah yang dipikirkan Rendilu. Dia sudah berada di sini untuk kali kedua. Dia telah belajar banyak hal, seperti banyak perusahaan Eropa dan Amerika. Setelah mereka berinvestasi dan menemukan bahwa tidak menguntungkan, mereka langsung menarik investasi mereka. Kalau begitu apakah kita akan pergi ke konsulat untuk meminta bantuan besok? Tina berkata, jangan mencari mereka dulu, tunggu aku berbicara dengan raja setempat dulu. Randy berpikir sebentar, dia masih ingin memahami cara kerja raja setempat terlebih dahulu. Oh ya, Tuan Muda Randy, katanya di daerah kekuasaan raja setempat ditemukan sumber rare earth. Aku pikir Korea dan Jepang mungkin datang untuk mencari kerjasama dalam penambangan rare earth. Tina tiba-tiba berkata, penambangan rare earth, berapa banyak nilainya? Randy Lu mengangkat aslinya dan bertanya, penambangan rare earth bagi dirinya lebih berharga dari jade dan raw stone. Yang pertama itu hanyalah aksesoris saja, sedangkan yang kedua adalah bahan yang dibutuhkan oleh LKK Technoscience. Tidak tahu, aku akan pergi menyelidikinya besok. Tina menggelengkan kepalanya, dia baru mendengar berita itu 2 hari yang lalu. Hanya saja mereka hanya membutuhkan jade, cornelian jade dan batu raw stone lainnya, jadi mereka tidak terlalu peduli dengan masalah penambangan rare earth. Tina hanyalah manajer proyek perusahaan Rawstone. Dia masih belum bisa memasuki tingkat pengambilan keputusan LKK Technoscience. Oleh karena itu, meskipun Randy Lu baru-baru ini mendirikan perusahaan pengolahan rare earth di offshore, dia juga tidak tahu. Jika tidak, Dai pasti sudah pergi menyelidikinya. Jarak mereka semakin dekat ke kota Babura. Di kejauhan bisa dilihat istana hijau, berbentuk kotak dengan gaya Eropa abad pertengahan. Istana itu sangat besar. Jika mengatakan itu sebuah istana sepertinya lebih cocok disebut kastil. Di kejauhan, bisa terlihat gerbang istananya. Meskipun sekarang tengah malam, lampu masih terang. Ada pria kulit hitam berdiri di dinding istana dengan senjata. Itu adalah istana Raja Samba. Itu bangunan paling megah di kota Babura. Simbol spiritual orang-orang provinsi Wantong. Aku dengar Raja Samba akan memilih seorang permaisuri setiap tahun. Wanita muda di Provinsi Wantong harus mengikuti pemilihan Ratu Kecantikan dan terpilih 10 besar. Kemudian Raja Samba akan memilih yang terbaik. Tina berkata, raja setempat ini benar-benar menikmati hidupnya. Roy berkata iri, mungkin aku pikir kamu tidak akan tertarik dengan gadis hitam di sini. Buat apa iri? Suwandi berkata sambil tersenyum. Itu mungkin tidak benar. Roy mengangkat alisnya. Dia memiliki beberapa pikiran di dalam hatinya. Direktur Troy, apakah aku perlu mencarikan satu untukmu? Tina menggodanya. Saham perusahaan Rawstone. Randy Lu memberikan kepada Roni dan 3 ksatria margin setengahnya. Jangan lihat Roy hanya sopir Randy Lu. Setiap bulan dia mendapatkan miliaran. Lupakan saja, ukuran kecantikan kita berbeda. Roy tertawa terbahak-bahak, dia masih merasa sedikit takut dengan gadis hitam.
Melihat Troy seperti itu, mereka semua tertawa. Kota Babura adalah ibu kota Provinsi Wantong, juga pusat ibu kota. Tetapi hanya ada 2 juta orang. Segera masuk ke kota Babura. Tina membawa Randy Lu bertiga ke sebuah hotel yang dioperasikan oleh orang-orang Inggris. Itu adalah hotel bintang 5, tapi skalanya hanya setara dengan hotel bintang 3 di negaranya. Madagaskar sering terjadi perang internal, keamanan publiknya tidak baik, tetapi mungkin karena alasan koloni Inggris, orang-orang kepulauan Inggris membuka hotel di sini paling aman, para gangster tidak berani datang bikin ulah. Semua pengusaha asing yang datang untuk investasi suka membuka hotel di kepulauan Inggris. Randy Lu baru saja keluar dari mobil. Di persimpangan jalan ada 3 mobil off-road yang baru datang juga dan terlihat sekelompok orang mabuk turun dari mobil. Orang-orang ini adalah orang Korea. Mereka memaki dalam bahasa Korea. Tidak tahu apa yang mereka katakan. Orang-orang Korea ini juga melihat Randy Lu dan lainnya. Ketika mereka melihat Tina, mata mereka bersinar dan berjalan menghampiri. 378. Cewek itu cantik sekali, seharusnya orang China, kata seorang pria Korea. Pria mabuk lainnya menatap ke arah Tina dan mengangguk sambil berkata, iya, cantik sekali, bahkan cewek tercantik di Korea tidak bisa menandinginya kan. Apakah kamu bodoh? Cewek ini biasa saja, bagaimana bisa dibandingkan dengan cewek tercantik di Korea, tapi badannya mantap. Pria ketiga menggelengkan kepalanya, sepertinya dia tidak terlalu mabuk. Meskipun Tina tidak luar biasa tapi pesonanya sangat kuat, dia terlihat lebih cantik daripada banyak artis, dia menarik perhatian beberapa pria Korea ini. Beberapa pria yang ada di sampingnya sangat asing, seharusnya mereka baru sampai saja ke sini. Saudara sekalian, apakah malam ini mau melakukan suatu? Beberapa orang Korea itu menatap Tina dengan penuh nafsu. Mereka berbicara dalam bahasa Korea, mereka berjalan tidak sopan ke arahnya. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan orang kepulauan Inggris, jadi mereka mengabaikan para investor dari negara lain. Dan mereka memiliki tim, mereka sedikit sombong. Randy Lu melihat beberapa orang Korea itu dan berjalan masuk ke dalam hotel. Mereka hanya beberapa badut. Tina mengernyitkan keningnya, matanya sedikit khawatir, tapi dia juga tidak mengatakan apa-apa. Dia ikut masuk bersama Randy Lu dan lainnya. Beberapa orang Korea ini juga bekerja sama dengan Raja Samba. Tina mengejar Randy Lu dan berbisik di sampingnya. Randy Lu mengangguk, dia mengabaikan beberapa orang itu. Beberapa orang Korea itu melihat mereka berjalan masuk ke hotel. Mereka juga ikut masuk ke hotel. Tina mengatur kamar mereka di lantai yang sama. Melihat beberapa orang Korea datang mengikuti dari belakang, hati Tina tiba-tiba merasa cemas. Tanpa perlu Randy Lu mengatakan apa-apa, ketika melihat beberapa orang Korea itu datang, Suandi dan Troy sengaja menunggu di depan pintu kamar Tina. Ketika mereka datang, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka memukul beberapa pemabuk ini. Mereka bahkan berani terhadap orangnya. Apakah orang Korea ini sudah tidak mau hidup lagi? Sial, sampah seperti mereka juga berani berbuat sembarangan. Jika ini kota Yugoda, aku sudah membunuh mereka sejak dari awal. Troy menepuk tangannya, dia berkata sambil meludah di badan orang Korea itu. Pada saat ini, mereka berjatuhan di lorong kamar. Mereka menyeringai, mereka hampir sadar dari mabuk. Melihat wajah Troy dan Suandi yang ganas, mereka tidak berani berbuat apa-apa. Mereka bangun dan berlari ke bawah. Keesokan harinya, Randy Lu baru selesai mencuci muka dan segera terdengar ketukan di pintu. Dia membuka pintunya. Dia melihat Troy dan Suandi berjalan masuk sambil mengernyitkan keningnya. Ada masalah apa? Randy Lu penasaran melihat mereka berdua. Sial, mobil Tina hilang ketika aku bawa keluar. Troy berkata dengan kesal, ini bukan masalah harga mobilnya. Perusahaan sudah mengganti Tina. Dia hanya merasa sedikit malu. Hari ini dia dan Suandi bangun ini pagi. Melihat Randy Lu mungkin masih tidur, mereka berdua keluar jalan-jalan dengan membawa mobil. Pertama kali di Afrika, mereka sangat penasaran. Mereka meminta Vina memberikan kunci mobilnya kepada mereka. Meskipun negara Madagaskar miskin, ada banyak hal menarik. Troy dan Suandi segera menjadi tertarik. Mereka melihat-lihat ke sana kemari. Ketika mereka membeli banyak mainan baru dan kembali ke tempat parkir, mereka menemukan bahwa mobil off-roadnya telah hilang. Suandi segera melapor polisi, tetapi menunggu hampir 1 jam. Polisi setempat baru datang. Karena bahasanya terkendala maka polisi mengabaikannya.
Ketika Troy menceritakan masalahnya, Randy Lu juga ikut menghembuskan keningnya. Mobil bukan apa-apa, ini sangat memalukan. Jika tidak ada mobil maka akan merepotkan untuk kemana-mana. Apakah keamanan sini sangat buruk? Bahkan berani mencuri mobil di siang hari. Randy Lu berkata, benar, keamanan di sini memang sangat kacau. Tapi penduduk setempat biasanya tidak menargetkan orang asing yang datang berinvestasi karena biasanya mereka sudah berhubungan dengan pemerintah setempat. Tapi asal kamu mau mengeluarkan uang di sini, maka bisa dengan mudah membeli pembunuh untuk membunuh seseorang. Pada saat ini Tina juga berjalan masuk ke kamar Randy Lu. Aku rasa mungkin beberapa orang Korea itu meminta beberapa penduduk setempat untuk mencuri mobil itu. Tina melanjutkan perkataannya. Tadi malam Swandy dan Troy memukuli pemabuk Korea itu dengan parah. Normal jika mereka ingin balas dendam. Sial, jika beberapa anjing itu yang mencurinya, aku akan membunuh mereka. Kata Troy dengan marah. Biasanya dia yang melakukan hal semacam ini. Masih tidak ada orang yang berani mencuri mobilnya. Yang paling penting adalah tidak ada gunanya mereka lapor polisi hari ini. Ini yang membuat mereka merasa marah. Ya, mungkin itu perbuatan mereka. Mari pergi lihat di luar apakah kita bisa menemukan petunjuk. Mata Randy Lu terlihat dingin. Tuan muda, hari ini sangat panas, pergi keluar. Juga mungkin tidak ada gunanya. Jika mereka benar-benar mau melawan kita, mereka seharusnya datang mencari kita di hotel, Fanny berkata. Randy Lu memikirkannya. Dia merasa apa yang dikatakan oleh Fanny masuk akal juga. Di luar memang sangat panas, tidak cocok untuk keluar. Kalau begitu kita tunggu dulu. Randy Lu mengangguk dan membawa mereka ke restoran hotel untuk makan. Setelah makan, mereka kembali ke kamar masing-masing. Randy Lu mengeluarkan ponsel untuk mencari beberapa informasi tentang negara Madagaskar ini. Dia ingin memahami situasi negara ini. Setelah melihat sebentar, Randy Lu baru menemukan bahwa negara ini lebih berantakan dari yang dia bayangkan. Terjadi perang internal sepanjang tahun. Dia masuk dalam situs web di sini. Setelah menerjemahkannya, dia segera melihat berita utama. Raja Batu menyewa tentara bayaran lebih dari 2.000 orang untuk menyerang kerajaan Madagaskar. Keluarga kerajaan Madagaskar sudah meminta bantuan Kepulauan Inggris. Kepulauan Inggris juga mengirim beberapa ribu tentara bayaran untuk datang membantu dan akan datang dalam beberapa hari ini. Ini juga gejolak perang internal. Randy Lu memikirkannya, kemudian dia menelepon Ronnie, kemudian membuat beberapa rencana. Setelah jam 6 sore, Tina memanggil Randy Lu untuk makan malam. Garis bawah Randy Lu kemudian bertanya, apakah orang Korea itu datang mencari kanan? Tidak tahu apakah itu perbuatan mereka. Fanny menggelengkan kepalanya. Baik, Randy Lu menganggukkan kepalanya. Dia sedikit bingung, apakah itu bukan perbuatan orang Korea itu? Ada acara hiburan apa yang ada di sini pada malam hari? Randy Lu bertanya. Bar, ada banyak bar di sini. Sangat populer di kalangan orang asing. Mereka biasa pergi ke bar pada malam hari. Tina berkata, kalau begitu, bawa kami ke bar paling besar malam ini. Pergi sewa sebuah mobil dulu. Randy Lu berkata, baik, aku hari ini sudah membeli sebuah mobil baru. Tina berkata, Tina tahu bahwa mobil sangat penting. Lagi pula begitu banyak orang. Meskipun jika mobil itu ditemukan, juga masih berguna, maka dia hari ini membawa beberapa pengawal dan membeli sebuah mobil off-road. Baik, bagus jika seperti itu. Randy Lu menganggukkan kepalanya. Ketika mendengar bahwa malam ini akan pergi ke bar, mata Swandy dan Troy jadi bersinar. Mereka berada di tempat asing. Jika tidak ada yang menarik di malam hari, pergi ke bar sebentar juga lumayan. Minum sedikit anggur dan bisa tidur nyenyak di malam hari. Setelah makan malam, ketika melihat waktunya, masih pagi dan hari masih belum gelap, mereka menunggu lebih dari 1 jam sebelum akhirnya dibawa ke bar oleh Tina.